Waktu berlalu dan kegelisahan itu semakin membesar. 2 bulan setelah menikah, Hana merasa ada yang tidak beres. Selama 2 bulan itu, Dodi tidak pernah menyentuh Hana sebagaimana layaknya suami istri. Hana masih perawan, meski sudah 2 bulan menikah. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Kecil kita berjumpa, cerita indah, kisah nyata, Elin Story penuh makna, mengangkat suara para penggemar. Elin Story, cerita kita mengukir kenangan selamanya dengan tawa dan Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Putri di Jawa Barat. Namaku Putri. Di channel ini aku ingin berbagi cerita yang menimpa saudara sepupuku. Sebut saja namanya Hana. Hana adalah seorang wanita muda yang dikenal baik hati, lemah lembut, dan selalu patuh pada kedua orang tuanya. Sejak kecil, ia selalu berusaha untuk menyenangkan keluarganya, termasuk ketika orang tuanya menjodohkannya dengan seorang pria bernama Dodi. Hana tidak pernah berpikir untuk menolak, karena ia percaya bahwa keputusan orang tuanya adalah yang terbaik untuknya. Dodi, pria yang dijodohkan dengannya, tampak seperti sosok yang ideal. Ia dikenal sopan, tutur katanya lembut, dan selalu rajin menjalankan ibadah. Setiap kali bertemu dengan Dodi, Hana merasa tenang karena melihat kesolehannya yang terpancar dari sikapnya. Dodi juga sangat patuh pada kedua orang tuanya, sesuatu yang membuat Hana semakin yakin bahwa pernikahan ini adalah takdir yang baik untuknya. Diary, malam pernikahan mereka berlangsung meriah. Semua orang tersenyum bahagia melihat Hana dan Dodi bersanding di pelaminan. Namun, di balik senyum itu, Hana menyimpan kegelisahan yang mulai muncul sejak malam pertama mereka sebagai suami istri. Waktu berlalu dan kegelisahan itu semakin membesar. 2 bulan setelah menikah, Hana merasa ada yang tidak beres. Selama 2 bulan itu, Dodi tidak pernah menyentuh Hana sebagaimana layaknya suami istri. Hana masih perawan, meski sudah 2 bulan menikah. Awalnya, Hana berpikir mungkin Dodi hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Namun, semakin lama rasa curiganya mulai menguasainya. Mengapa Dodi selalu menghindar? Mengapa dia selalu punya alasan untuk tidur terpisah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Hana setiap malam. Akhirnya, dengan hati yang diliputi rasa penasaran, Hana memutuskan untuk mencari tahu. Ia mulai bertanya kepada beberapa teman dekat Dodi, berharap mendapatkan jawaban atas kegelisahannya. Namun, apa yang ia temukan malah membuat hatinya hancur.
teman-teman Dodi membocorkan rahasia yang selama ini disembunyikan dari Hana dan keluarganya. Dodi adalah penyuka sesama jenis. Kabar itu menghantam Hana seperti petir di siang bolong. Dia merasa tertipu. Semua bayangan tentang suami ideal, pernikahan yang bahagia, dan masa depan yang penuh cinta runtuh seketika. Air matanya tumpah tak terbendung, hatinya patah berkeping-keping. Hana merasa hidupnya hancur. Semua yang dia harapkan dari pernikahan ini ternyata palsu. Diary, Hana akhirnya memutuskan untuk menceritakan semua yang terjadi kepada kedua orang tuanya. Dengan suara bergetar dan penuh air mata, ia mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia pendam. Orang tua Hana yang semula begitu percaya pada Dodi turut marah dan kecewa. Mereka merasa telah ditipu, bukan hanya oleh Dodi, tetapi juga oleh keluarganya yang menyembunyikan fakta ini. Keluarga besar Hana pun ikut marah dan terpukul. Mereka merasa Dodi dan keluarganya telah merusak kehormatan Hana dan mempermainkan perasaan mereka. Tidak ada jalan lain selain berpisah. Dengan berat hati, Hana akhirnya mengajukan gugatan cerai. Meski langkah ini sangat sulit baginya, ia tahu bahwa ia harus melindungi dirinya sendiri dan masa depannya. Diary, di tengah kepedihan yang ia rasakan, Hana mulai belajar untuk bangkit. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, tapi ia harus tetap kuat. Gugatan cerai itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru untuk menemukan jati dirinya dan kebahagiaan sejati. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Putri di Jawa Barat. Terima kasih Mbak Putri yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Ellen Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Putri atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silakan kalian kirim di ellins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.